Siapa yang tidak tahu Bali? Last paradise on earth, Pulau Seribu Pura. Bali telah menjadi salah satu destinasi wisata internasional bahkan sejak zaman kolonial. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai daya tarik budaya dan alam yang telah menjadi ciri khas Pulau Bali itu sendiri. Hingga saat ini, Bali menjadi kontributor utama devisa nasional dari sektor pariwisata, di mana 40 hingga 45% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia disumbang oleh Bali. Lebih menariknya lagi, devisa pariwisata Bali pada tahun 2024 mencapai sekitar 107 triliun rupiah atau sekitar 44% dari total devisa pariwisata nasional. Jika ingin dibandingkan dengan salah satu BUMN terbesar di negeri ini, yaitu Pertamina, mencatatkan laba bersih sejumlah 49,5 triliun rupiah yang tidak mencapai setengah dari devisa pariwisata di Bali. Melalui hal ini, kita bisa lihat betapa besar kontribusi Bali terhadap Indonesia, khususnya pada sektor pariwisata. Rabu, 10 September 2025. Kota Denpasar, khususnya Denpasar Barat, menghadapi sebuah bencana alam yang belum pernah diperkirakan sebelumnya. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kerusakan bangunan dan fasilitas publik dari bencana ini mencapai sekitar 28,9 miliar rupiah. Sebagian besar wilayah Denpasar Barat menunjuki nilai resiliensi yang rendah. Bahkan, Wali Kota Denpasar, yaitu I Gusti Ngurah Jayanegara, mengakui bahwa bencana banjir ini merupakan bencana terbesar yang pernah dialami semasa hidupnya di Bali. Melalui kejadian ini, kita dapat mengetahui bahwa bencana alam bisa datang kapan saja dan terjadi di mana saja. Namun yang perlu diingat adalah bencana alam itu bisa dimitigasi. Mitigasi kebencanaan bukanlah hal yang baru, melainkan lagu lama yang sering dilupakan dan akan terdengar jika terjadi kejadian bencana di negeri ini. Salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam melakukan mitigasi bencana banjir adalah dengan penataan ruang yang resilient dan adaptif. Intervensi yang dilakukan adalah mengintervensi struktur dan pola ruang, di mana pola ruang yang terdapat pada kawasan prioritas tinggi atau memiliki resilient yang rendah dan juga vulnerability dari bencana banjir yang tinggi akan kita turunkan intensitas pemanfaatan ruangnya. Dari segi struktur ruang, pada kawasan yang memiliki resiliensi rendah dan juga bencana banjir yang tinggi, kita merencanakan sistem pengendali banjir, sistem drainase, dan juga sistem jalur evakuasi dan tempat evakuasi yang memadai untuk meningkatkan resiliensi wilayah dan juga adaptasi wilayah terhadap bencana yang ada. Selain itu, salah satu hal kunci dalam konsep adaptif ini adalah memfokuskan pengendalian penataan ruang pada area sempadan di dua tukat besar yang ada di Denpasar Barat, yaitu Tukat Badung dan juga Tukat Mati. Secara garis besar, kita menyadari bahwa Denpasar Barat tidak dapat terhindarkan oleh perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi. Tentunya, ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga tugas bersama baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat melakukan mitigasi melalui penataan ruang yang lebih resilient dan adaptif.